أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan duduknya kita pada malam yang berbahagia ini diberikan keikhlasan dan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita pada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa bab. Di antaranya adalah bab keutamaan orang yang bersilaturahmi walaupun orang yang disambung tersebut adalah orang yang zalim kepada kita. Kemudian bab yang berikutnya kita juga sempat menjelaskan tentang anjuran untuk tetap bersilaturahmi walaupun orang yang kita sambung itu adalah musyrik, dia masih melakukan kegiatan-kegiatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang singkat ini kita akan lanjutkan pada bab yang ke-38, hadis yang ke-72. Bab yang ke-38, hadis yang ke-72. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamikum. Suatu bab yang menjelaskan tentang perintah untuk mempelajari garis keturunan. Kata Imam Bukhari, pelajarilah oleh kalian garis keturunan kalian, nasab kalian, ayah kalian, ibu kalian. Ayah ini siapa saja saudara-saudaranya, siapa saja adiknya, siapa saja kakaknya. Kita juga punya ibu, ibu ini siapa saja kakaknya, siapa juga adiknya, dan seterusnya. Pelajari itu semua. Ma tasiluna bihi arhamakum. Dengan begitu kalian akan bisa mudah untuk menyambung tali silaturahmi. Baik. Judul yang dituliskan oleh Al-Imam Bukhari ini tentu dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Khattab. Beliau mengabarkan bahwa sesungguhnya saya mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul ala mimbar. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah naik di atas mimbar seraya berkata, apa kata Umar? Ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum
wallah innahu la yakun bainar rajul wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihaki. Umar pernah berkhutbah di atas mimbarnya, ta'allamu ansabakum, kata Umar, pelajarilah oleh kalian garis keturunan, nasab-nasab keluarga kalian. Summa silu arhamakum, dan sambung tali silaturahmi di antara saudara-saudara kalian tadi. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya terjadi sesuatu antara laki-laki dengan saudaranya, terjadi syai' itu adalah furqah, apakah itu sengketa, apakah itu permusuhan, itu terjadi antara saudara dengan seorang laki-laki. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainu min dakhilir rahim, andai kata dua orang yang sedang bersengketa tadi, seorang laki-laki dengan saudaranya ini, dia tahu bahwa antara keduanya ini terikat dengan persaudaraan, terikat dengan rahim yang sama, la auza'ahu dzalika an intihaki, niscaya akan tercegahlah suatu pertikaian, suatu permusuhan di antara mereka berdua. Hadis ini atau asar ini menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu hal yang terjadi di antara dua laki-laki atau dua kelompok orang yang andai kata mereka tahu bahwa mereka ini memiliki hubungan keluarga, pasti akan mereka selesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi udah kadung terjadi, satu mencelah yang satu, satu lagi mencelah yang ini, terus terjadi seperti itu, bahkan terjadi pertumpahan darah. Lalu kemudian setelah terjadi diadililah atau dicobalah untuk mengislah, mendamaikan keduanya ini. Setelah didamaikan, ditanyalah nasabnya, si fulan kamu anak siapa, ini fulan anak siapa. Ketemu, ternyata mereka bersaudara. Andai kata mereka tahu sejak awal, pasti tidak terjadi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Maka betapa banyak di zaman kita ini yang mereka padahal saudara, karena kurangnya pengenalan orang tua terhadap anaknya, ini saudaramu, ini bibimu, bibimu ini punya anak sekian, anak bibimu ini ada di sana, di kota sana, di kota sana, di kota sana. Kalau kita kenalkan anak-anak kita seperti ini, siapa saudara-saudara mereka, mereka kenal dengan saudara-saudara, tidak akan terjadi syai' itu, al-bughdah, al-furqah, perpisahan, pertikaian, dan seterusnya yang harusnya tidak terjadi di antara saudara. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan dari asar ini bahwa hukum mempelajari nasab atau garis keturunan adalah wajib. Dari mana kita tahu bahwa hukum mempelajari garis keturunan adalah wajib? Karena hukum bersilaturahmi adalah wajib. Kami ulangi, kita tahu bahwa silaturahmi hukumnya wajib. Menyambung tali silaturahmi hukumnya wajib. Nah, kewajiban menyambung silaturahmi ini tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari siapa saja orang-orang yang wajib kita sambung silaturahminya, maka mempelajari itu hukumnya wajib. Ini ada suatu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban yang kita kerjakan kecuali dengan mempelajari, dengan mengerjakan sesuatu itu, maka sesuatu ini menjadi wajib. Hukum silaturahmi wajib. Dan tidak sempurna silaturahmi kita ini kecuali dengan mempelajari siapa orang-orangnya yang kita wajib bersilaturahmi dengannya. Nah, pelajari itu, maka mempelajarinya adalah hukumnya wajib. Bagi kita orang tua, mengenalkan saudara-saudara, siapa saja mahramnya anak kita, siapa saja bibinya, siapa saja pamannya, siapa saja kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anak kita. Dan itu bukan suatu hal yang sepele, hukumnya wajib kata para ulama. Jadi jangan diabaikan perkara-perkara yang seperti ini.
Walaupun mereka tidak bertatap muka, mereka tidak kenal berapa bibi mereka, berapa paman mereka, dari ibu mereka, berapa bibinya, berapa pamannya, kita harus berusaha untuk mengenalkannya. Jangan mentang-mentang kita di kota, kita punya banyak saudara, adik, kakak di kampung, kita tidak perkenalkan kepada anak-anak kita. Walaupun kita jarang pulang, minimal kita perkenalkan bahwa saya sebagai ayah, ayahmu ini punya saudara sekian, punya adik sekian. Nah, bibimu yang anak pertama dari kakek itu tinggalnya di sekian. Dia punya anak sekian. Kalau nggak salah anaknya di sana, di sana, di sana. Supaya kalau anak kita juga merantau, ya kita kan nggak tahu. Bisa jadi sesuatu terjadi pada anak kita. Nah, karena anak kita nggak kenal dengan teman-teman berantamnya, teman dia cikcoknya. Ternyata ketika kita datang untuk menyelesaikan perkara itu, ternyata kita kenal, ini adik saya, lah ini kakak saya. Yang berantem adalah anaknya. Diselesaikan, akhirnya penyelesaian itu di kota yang lain. Tapi kalau mereka kenal, ini adalah saudara sepupumu, anaknya ini adalah, dan seterusnya, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-73. Ini juga hampir sama dengan hadis yang ke-72. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu qala, bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ihfazu ansabakum tasilu arhamakum. Hafalkan. Lihat di sini perintah beliau. Hafalkan garis keturunan kalian. Tasilu arhamakum, dengan begitu kalian bisa mudah untuk menyambung tali silaturahmi. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idah wa la qurba biha idza ba'udat wa in kana qaribah. Kata Ibnu Abbas mengatakan, hafalkan oleh kalian. Berarti ada perintah di sana. Sebagaimana anak kita bisa hafal betul Pancasila, anak kita bisa hafal betul perkalian, tambah, baca, rumus-rumus dalam matematika, anak kita hafal. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak hafal siapa saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka tidak kenal siapa neneknya, siapa kakeknya. Ustadz, kakek neneknya sudah meninggal. Tidak ada masalah, kita perkenalkan. Betapa banyak anak-anak sekarang dia nggak tahu nama kakeknya, nama neneknya nggak tahu. Kalau ditanya, kamu punya kakek? Punya nenek? Punya, tapi sudah meninggal. Tahu namanya? Enggak. Taunya cuma kakek aja. Taunya cuma nenek saja. Dia nggak hafal. Makanya kita, jangankan kita ya, jangankan anak kita yang masih kecil-kecil atau yang udah SMP, SMA, kita saja kadang karena kita tidak peduli, tidak perhatian terhadap asar dari para sahabat ini, kita sendiri kadang nggak tahu kakek kita yang kedua itu siapa namanya. Paling kita batas hafalan kita itu saya, kemudian ayah saya, kakek. Kakek yang kedua, udah, kalian bisa lupa. Lihat para ulama dulu, seperti apa hafalan mereka terhadap nasab mereka itu. Bisa sampai kakek yang ke-10-nya masih tahu mereka. Kakek yang ke-10-nya. Itu memang keluarga dan kewajiban mereka. Para ulama itu bukan keluarga mereka yang mereka hafal. Bukan keluarga mereka. Orang lain. Lihat para muhaddis, orang-orang yang konsentrasi pada ilmu hadis. Mereka itu hafal satu rawi hadis. Misalnya namanya siapa? Nafi. Nafi ini nanti punya ayah namanya ini, ayahnya nama kakeknya ini, kakek kedua, kakek ketiga dan seterusnya. Padahal orang lain. Apalagi keluarganya. Ini kadang kekurangan kita kaum muslimin yang tidak perhatian terhadap nasab. Kalau orang Arab, subhanallah, seringkali mereka itu menyebutkan nama ayahnya, setelah namanya itu nama ayahnya, nama kakeknya. Seringkali. Jadi kalau kita melihat orang Arab itu 3 namanya, itu jangan anggap itu ketiga semua kata, suku kata 3 itu nama dia, bukan. Itu nama ayahnya dan dicantumkan nama kakeknya. Makanya mereka ingat betul. Misalnya namanya siapa? Ahmad. Ada orang Arab kalau kita lihat namanya Ahmad Muhammad Ibrahim.
Itu bukan satu orang. Ahmad Muhammad Ibrahim itu, Ahmad nama dia, Muhammad itu nama ayahnya, Ibrahim itu nama kakeknya. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan memberikan nama itu cuma satu kata doang. Itu kebiasaan orang Arab. Sampai diutusnya Nabi SAW, nama orang Arab pun tetap satu. Sebelum diutus Nabi, kebiasaan orang Arab menamai nama orang satu. Setelah Nabi diutus pun tetap Nabi SAW menamai anaknya, cucunya. Itu cuma satu kata doang. Jadi kalau kita mendapati nama mereka itu ada 3 kata, 4 kata, itu satu kata nama dia, ayahnya, kakeknya, dan kakeknya seterusnya. Kalau kita kan nama satu orang, tapi untuk 3 nama diborong, 4 nama. Muhammad, Syafi'i, kemudian Ghazali. Muhammad, Syafi'i, Ghazali. Ini nama satu orang. Nah harusnya dia jangan, supaya dia tidak lupa dengan nama ayahnya, dia cantumkan nama ayahnya di sana. Namanya cukup Muhammad, udah Muhammad. Nanti ada nama kedua nama ayahnya, nama ketiga nama kakeknya. Supaya kalau ditanya siapa nama kakeknya, dia langsung ingat. Karena dia sudah hafal di ruang kepalanya. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan di sini, ihfazu ansabakum, hafalkan. Ini beliau tegas sekali ya memerintahkan. Tegas sekali beliau mengucapkan, ihfazu, hafalkan. Kalau kita hafal Al-Fatihah, kita hafal yang lainnya, ini juga diperintahkan, hafalkan nasab-nasab keturunan kalian. Tasilu arhamakum, yang kalian bersilaturahmi dengannya. Ya kalau kita tidak bisa hafal banyak, seringkali lupa kita dengan nama-nama kalau terlalu tinggi, terlalu jauh kita menghafalnya. Minimal yang kita wajib silaturahmi. Siapa mereka-mereka yang wajib kita silaturahmi? Ayah kita, kakek kita, paman kita, bibi kita. Ini orang-orang yang wajib kita silaturahmi. Anak kita, cucu kita. Ini adalah orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahmi dengannya. Minimal itu yang kita hafal. Jangan sampai kita nggak kenal dengan bibi kita. Padahal dia itu adalah adik ayah kita. Kita punya ayah. Nah ayah kita ini punya adik perempuan yang kita udah puluhan tahun memang tidak pernah ketemu. Kita nggak pernah lihat kayak mana orangnya. Itu tugas kita. Kalaupun kita tidak bisa bersilaturahmi langsung bertatap muka, minimal kita cari informasi, minta nomor teleponnya, tanyakan di mana keberadaannya sekarang, telepon dia, cari kabar tentang dia, di mana sekarang dia, berapa jumlah keluarganya, apa yang dia lakukan sekarang. Itu kewajiban kita. Kita bersilaturahmi dengan orang-orang seperti ini, maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang mereka. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas mengatakan, fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat. Tidak ada istilah jauh dalam persaudaraan itu. Idza qarubat, apabila disambungkan. Jadi andai kata yang memisahkan kita adalah jarak. Kita tinggal di kota A, kemudian saudara kita itu tinggal di kota B. Ini kan jauh jaraknya. Maka kata Ibnu Abbas mengatakan tidak ada istilah jauh kalau tali silaturahmi itu disambung. Kalau disambung tali silaturahmi, kan kita sudah jelaskan, menyambung tali silaturahmi itu tidak mesti harus kita berkunjung dari kota A ke kota B tadi. Enggak. Sekarang sangat mudah bagi kita untuk menjalin tali silaturahmi. Minimal kita telepon, kita WhatsApp saja, assalamualaikum, itu sudah termasuk silaturahmi. Mudah sekali. Kalau kita harus silaturahmi dari kota A ke kota B ini butuh biaya 2 juta minimal, berat bagi kita. Apalagi kotanya sangat jauh, butuh perjalanan 3 hari, belum lagi nanti pulang lagi, belum lagi di perjalanan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sekarang mudah bagi kita, tinggal telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya, alhamdulillah, selesai. Demikian kami cukupkan dulu karena ada sedikit kegiatan. Mudah-mudahan bapak atau paman kita sehat-sehat, keluarganya dijaga oleh Allah SWT. Sudah cukup. Ini disebut dengan silaturahmi.
Tidak susah. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada istilah jauh di antara persaudaraan itu kalau memang terjadi silaturahmi. Wa in kanat ba'idah, walaupun jarak mereka itu sangat jauh sekali. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Tapi tidak tidak ada manfaatnya kedekatan, dekat jarak rumah, dekat persaudaraan. Ini persaudaraan dekat. Ini adik kakak kandung. Rumahnya dekat, samping-sampingan. Tidak ada istilah dekat, kata Ibnu Abbas, kalau tali silaturahmi tidak disambung. Ini sama saja jauh, kata beliau. Wa kullu rahimin, ingat, dan setiap rahim atiyatun yaumal qiyamah, nanti dia akan datang pada hari kiamat, amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Nanti rahim itu, kita ibu kita punya rahim itu nanti akan datang pada hari kiamat. Datang, dan dia akan datang pada kita satu rahim nih dengan saudara-saudara kita yang lainnya, yaitu rahim ibu kita. Ini rahim ini nanti akan datang pada hari kiamat. Tashhad, dia akan memberikan kesaksian. Rahim ini akan memberikan kesaksian. Kalau memang kita menyambungnya, maka kesaksian itu akan mengatakan, iya betul, fulan ini menyambung tali silaturahmi. Tapi kalau kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, maka rahim ini akan memberikan kesaksian di depan kita, di depan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memutuskan tali silaturahmi. Ini rahim. Jadi rahim dalam hadis yang sudah berapa yang lalu ya, kita sudah jelaskan bahwa rahim itu nanti datang pada hari kiamat dan Allah berikan dia lisan untuk berbicara. Rahim ini bisa berbicara nanti. Dia bisa memberikan kesaksian. Sekarang kita memang bisa aman. Kita memutuskan tali silaturahmi, kita tidak pernah mengunjungi, kita tidak pernah menelpon, kita tidak ingat kepada orang tua kita, kita tidak pernah menelpon orang tua kita. Aman sekarang. Tidak ada persaksian-persaksian. Kita dianggap oleh orang adalah orang yang baik. Kita sholat 5 waktu, datang ke masjid berjamaah, orang lain menganggap kita adalah orang yang baik. Tapi di belakang itu orang-orang nggak tahu, ternyata kita ini adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka yang akan memberikan kesaksian tentang apakah kita betul menyambung tali silaturahmi atau malah sebaliknya memutuskan, maka itu akan diberikan kesaksiannya oleh rahim. Rahim siapa? Rahim ibu kita. Rahim ibu kita. Rahim ibu kita ini nanti, kita terlahir dari rahim ibu kita, dan saudara-saudara kita pun lahir pada rahim yang sama. Ingat, begitu juga nanti paman kita, bibi kita, paman bibi kita ini terlahir dari rahim yang sama. Ayah kita lahir dari rahim ibunya, tentu dia punya saudara-saudara, bibi-bibi yang lain yang menjadi bibi kita. Ini akan menjadi suatu hal yang dipertanggungjawabkan nanti, akan ditanyakan. Lalu kalau kita ditanyakan, sedikit berbelit jawaban kita, sedikit ngeles kita, maka ingat, ada yang bersaksi di sana nanti, bahwa kesaksian ini tidak akan mungkin berbohong. Kalau kita bisa bersilat lidah, masih bisakah di akhirat bersilat lidah? Masih ada. Di hadapan Allah agak cari alasan lah, ngeles lah, karena gini ya Allah, kenapa nggak nyambung tali silaturahmi? Karena begini begitu ya Allah. Nah, udah, datang nanti yang bersaksi rahim, nggak bisa lagi kita bersilat lidah. Makanya pada hari kiamat, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengunci lisan kita, tidak bisa berbicara? Kemudian kenapa kaki, anggota tubuh kita bisa berbicara dan memberikan kesaksian? Karena memang lisan ini masih bisa untuk bersilat lidah. Pada hari kiamat dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan kesaksian adalah anggota tubuh kita, dan anggota tubuh kita pun bisa berbicara. Tangan ini nanti bisa berbicara, kaki ini bisa memberikan kesaksian, apalagi rahim.
rahim ibu kita. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang ke-39. Bab yang ke-39, hadis yang ke-74 dan 75. Ini hadisnya hampir mirip. Kita bacakan satu hadis, yaitu hadis yang ke-74. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Habib. Bab yang menjelaskan hal yaqul al-maula inni min fulan. Apakah bekas budak itu boleh dia mengatakan sesungguhnya aku berasal dari fulan? Maksudnya aku berasal dari fulan ini, misal dia dari suku, ada satu suku namanya misalnya dia suku Sunda lah, dia tinggalnya di Bandung misalnya. Dia tinggal di Bandung, berarti kan umumnya suku Sunda. Lalu kemudian di suku ini ada budak. Ya budak ini tidak mesti harus orang Sunda itu ya. Bisa jadi orang Sunda itu mendapatkan budak ini entah dari suku mana. Jadi tinggallah berdiam diri lama di Bandung tersebut. Nah karena dia sudah lama tinggal di Bandung, dari kecil sampai dewasa sampai besar, dia habiskan usianya di Bandung tersebut, dia kan statusnya budak. Lalu tuannya membebaskannya. Karena orangnya baik, budak ini soleh, dibebaskan oleh tuannya. Kamu bebas. Berarti ini kan bekas budak. Apakah bekas budak ini karena dia tidak ada nasabnya? Lalu ketika ditanya, kamu dari mana? Dia jawab, saya dari fulan, suku fulan. Saya dari Bandung, suku saya Sunda. Bolehkah dia berucap seperti itu? Nah ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Tapi hadis ini memang tidak langsung dari Nabi SAW. Ini masih asar, disebut dengan asar ya. Asar itu bisa hadis, bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in. Itu namanya asar. Jadi ada satu asar yang menjelaskan, Abdurrahman bin Habib, beliau pernah berkata, qala li Abdullah bin Umar. Pernah, kata beliau, Abdullah bin Umar bercerita kepadaku. Nah, Ar-Rahman bin Habib ini pernah mendengarkan ceritalah dari Abdullah bin Umar. Mimman anta? Ditanya sebelum bercerita, sebelum berbicara. Lalu kemudian Abdullah bin Umar bertanya, kamu dari mana? Mimman anta? Artinya kamu punya nasab, garis keturunanmu dari mana? Qultu, ketika itu aku menjawab, min Taim. Min Taim Tamim. Ada satu suku di Quraisy itu namanya suku Taim. Padahal dia tidak berasal dari suku itu. Dipertegas lagi oleh Abdullah bin Umar. Min anfusihim au min mawalihim. Apakah kamu ini benar dari garis keturunan suku Taim atau kamu tinggal di sana karena adanya perbudakan? Dipertegas lagi oleh Abdullah bin Umar. Qultu min mawalihim. Betul, saya ini tidak berasal dari garis keturunan Taim, tapi saya adalah bekas budak yang ketika itu dimiliki oleh suku Taim. Fahalla qulta min mawalihim idzan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak jelaskan tadi bahwa aku ini adalah bekas budak dari suku Taim? Nah, asar ini menunjukkan, kata para ulama, tidak boleh kita menyandarkan kita ini kepada sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Nggak boleh kita sandarkan kepada sesuatu yang ini bukan hak kita. Mentang-mentang kita lama di Bandung, lalu kita katakan saya ini suku Sunda. Dia lancar sekali bahasa Sundanya. Nggak boleh. Kalau dia misalnya suku Jawa, tinggal di Sunda puluhan tahun, ya dia kasih tahu saya Sunda, suku saya Jawa, tapi saya tinggal lama di Bandung. Saya bisa bahasa Sunda. Harusnya seperti itu. Inilah yang ditegaskan oleh Abdullah bin Umar. Jadi kalau dia bekas budak, kasih tahu saya bekas budak yang selama ini saya ada ikatan perbudakan dengan suku Taim. Jadi saya bukan orang suku Taimnya, bukan. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa
tidak boleh kita menyandarkan kepada fulan, saya anaknya fulan, saya fulan, padahal bukan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena ini keterkaitan nanti dengan penyambungan terhadap tali silaturahmi. Bisa saja orang mengaku karena dia masih kecil, nggak kenal nasabnya, mulai dia mencari tahu siapa saja garis keturunannya. Ada orang ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku ini termasuk perbuatan yang haram, tidak boleh. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-40, itu juga hampir sama dengan bab 39. Kita masuk kepada bab yang berikutnya 41. Bab 41. Man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab yang menjelaskan tentang ala. Ala ini bisa kita terjemahkan adalah orang yang mengayomi, orang yang menterbiyah, membesarkan, mendidik. Jariyataini adalah 2 anak perempuan. Aw wahidah, atau 1. Artinya hadis yang akan kita bacakan nanti ini menunjukkan keutamaan orang tua yang memiliki anak perempuan, baik itu 1, 2, apalagi lebih. 1 saja anak perempuan yang dia miliki, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-76, 76, 77 dan 78. Ada 3 hadis. Nanti akan kami ulangi karena di setiap hadis yang 3 akan kita bacakan ini memiliki redaksi yang sedikit berbeda. Dengan itu nanti kita akan paham apa tugas kita sebagai orang tua tatkala kita memiliki anak perempuan. Kalau kita tidak memahami 3 hadis ini nanti, percuma kalau kita punya anak perempuan, kita tidak mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Tapi kalau kita betul paham nanti 3 hadis yang akan kita bacakan ini, lalu kita amalkan, Masya Allah, anak perempuan itu akan menjadi penolong bagi kita nanti pada hari kiamat. Baik, kami bacakan hadis yang pertama dulu, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man kana lahu 3 banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu 3 banatin, siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan? Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan? Wasabara alaihinna, dia bersabar di dalam membesarkannya, dalam mendidiknya, dalam menafkahinya. Artinya ada kesabaran di sana. Kalau dia tidak sabar, dia tidak masuk dalam hadis ini. Kadang dia mendapatkan tingkah laku anaknya yang mungkin membuat dia jengkel, dia marahin anaknya, dia pukuli anaknya, dia usir anaknya, anak perempuannya tadi, karena anaknya menjengkelkan. Nah, kejengkelannya ini menunjukkan dia tidak sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang punya 3 anak perempuan tapi dia bersabar. Ini yang pertama, dia harus punya sifat kesabaran. Yang kedua, wa kasahunna, dan dia berikan nafkah berupa pakaian. Dia jaga anak perempuannya itu tetap menutup aurat. Dia belikan pakaian yang dengan pakaian tersebut anak perempuannya dapat menutup aurat. Tapi kalau dia punya anak perempuan 3, 4, mungkin 5, dia tidak perhatian terhadap anak perempuannya ini. Apalagi permasalahan aurat anak perempuannya, keluar anak perempuannya dalam kondisi apapun, biasa-biasa aja sama dia. Mau keluar dalam kondisi menutup aurat, mau keluar dalam kondisi tidak menutup aurat, mau keluar berjalan dengan laki-laki siapapun, nggak peduli. Nah, kalau tidak ada kepedulian itu dari orang tuanya, nggak dapat keutamaan ini. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Rasulullah, kunna lahu hijaban minan nar. Maka
anak-anak perempuannya itu nanti akan dapat menjadi benteng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Ini benteng, anak perempuan itu akan bisa membentengi antara orang tua dengan api neraka. Bayangkan. Jadi anak perempuan adalah anak yang luar biasa keutamaan dalam Islam. Karena di awal-awal Islam sebelum datang, bahkan di awal Islam datang, orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan keberadaan anak perempuan. Kayaknya anak perempuan ini sesuatu yang memalukan di tengah-tengah keluarga. Sampai ada orang-orang jahiliyah itu tega ketika mendengar kabar bahwa yang lahir dari istrinya adalah anak perempuan, dia udah siapkan kuburan. Ini lahir nanti perempuan, diambil anak perempuan, dikuburkan hidup-hidup. Malu. Mereka tuh merasa malu kalau punya anak perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan itu tidak bersalah. Bahkan diberikan motivasi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anak perempuan itu adalah anak yang mendatangkan kebaikan yang besar. Anak itu akan dapat membentengi orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah menceritakan dari temannya. Beliau mengatakan bahwa teman yang bercerita ini adalah teman yang thiqah, artinya teman yang soleh, teman yang jujur, agamanya baik. Dia nggak mungkin berbohong, kata Syekh Abdul Razak. Nah, temannya ini punya kisah yang unik tentang anak-anaknya. Dari istrinya tersebut lahir anak pertama perempuan. Ya, karena memang dia orang berilmu, tidak ada masalah. Alhamdulillah, anak apapun yang diberikan oleh Allah, beliau tetap bersyukur. Kemudian hamil lagi yang kedua, lahir anak yang kedua perempuan lagi. Kemudian hamil istrinya lagi, yang ketiga, lahir perempuan lagi. Ya tentu manusiawi lah, pengen punya anak laki-laki. Ini udah ada yang ketiga, tapi perempuan juga. Kemudian hamil yang keempat, lahir perempuan lagi. Sudah semakin besar nih keinginan temannya tadi itu untuk mendapatkan anak laki-laki. Anak yang ketiga perempuan, anak yang keempat masih perempuan. Kelima hamil lagi, lahir perempuan lagi. Udah semakin besar keinginannya pengen punya anak laki gitu. Kayak mana sih kalau kita lahir anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu pengen ya coba lagi buat dapetin anak laki-laki nih, anak laki-laki. Lahir ternyata perempuan lagi. Pas yang keenam berharap sekali inilah anak laki-laki. Lalu kemudian terlahir anak keempat itu, keenam itu dalam kondisi perempuan juga. Putus asa. Satu ketika temannya tadi ini tidurlah. Tidur, dalam tidurnya itu dia dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya adalah ketika dia dihadapkan dengan pintu neraka. Jadi dia tidak dilihat neraka itu seperti apa, tapi dalam mimpi itu dijelaskan seperti itu. Nah, di setiap pintu-pintu itu dijaga oleh anak perempuannya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Ketika dia dihadapkan pintu ini, dihalangi oleh anak perempuannya. Dia dibawa dia ke pintu yang kedua, dihalangi oleh anak perempuan yang kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Tersisa satu pintu neraka lagi yang belum dijaga. Yang tadinya keinginan yang begitu besar untuk terlahir anak laki-laki dari istrinya, ketika dia terbangun dari mimpinya, malah yang ketujuh kalau bisa tetap anak perempuan. Artinya apa? Anak perempuan ini bukan anak yang membawa kesialan. Anak perempuan ini adalah anak yang membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang suami istri ketika menikah, harapan mereka ya pertama itu dapat anak perempuan. Kenapa? Karena nanti anak perempuan kalau udah besar bisa bantu ibunya. Berarti kan perempuan itu membawa keberkahan. Maka oleh karena itu Islam sekali lagi menekankan
Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan perempuan. Bahkan kalau kita jujur, mana yang lebih besar keutamaannya? Anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau secara Islam bahwa anak perempuan lebih besar keutamaannya. Bedanya kalau anak laki-laki ini bisa melanjutkan perjuangan kita. Kalau kita sudah pensiun, nggak bisa kerja, harapan kita anak laki-laki kita inilah yang akan menafkahi kita. Kalau perempuan kan, ya udahlah, kalau nikah dengan suaminya, dia nggak bekerja lagi, dia ikut dengan suaminya. Paling itu harapan kita kalau punya anak laki-laki. Tapi itu kan pandangan duniawi. Ada pandangan yang jauh daripada itu, yaitu akhirat. Ternyata anak laki-laki ini belum tentu bisa menjadi hijab, menjadi benteng yang kokoh nanti bagi kita di akhirat. Karena tidak ada hadisnya. Kalau dia soleh, anak laki-laki ini soleh, berarti dia masuk dalam kategori hadis siapa orang yang meninggal dunia terputus amal solehnya kecuali 3 hal, termasuk anak yang soleh. Anak yang soleh di sini bukan hanya anak laki-laki. Kalau dikatakan anak yang soleh itu berarti masuk, tercakup di dalamnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau hadis ini jelas mengatakan anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti tidak ada anak laki-laki di sana. Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak ada surah laki-laki, nggak ada. Nggak ada namanya surat laki-laki. Yang ada surah perempuan. Ada nggak surat perempuan dalam Al-Quran? Hah? Surah apa? Surah An-Nisa. Ada surah Ar-Rijal. Surah Ar-Rijal ada? Nggak ada. Surah para laki-laki. Surat para perempuan ada. Surat Maryam. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa anak perempuan itu memiliki keutamaan yang begitu besar di dalam Islam. Baik, para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya? Enggak kedengaran timernya. Baik, hadis yang ke-77. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yudrikuhu ibnatan fayuhsin suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannah." Hadis yang kedua ini menjelaskan tidaklah seorang muslim dia mendapatkan 2 anak perempuan yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuhsin suhbatahuma, lalu dia memperbaiki hubungan muamalah dengan keduanya. Yuhsin ini berarti dia mencoba untuk berbuat baik kepada kedua anak perempuannya tadi itu. Illa dengan itu maka Allah memberikan keutamaan kepada anak perempuan tersebut yang dimilikinya akan menjadi sebab bagi dia masuk ke dalam surga. Kalau hadis pertama tadi apa? Menjadi apa? Menjadi benteng dari api neraka. Hadis yang kedua ini menjadi sebab 2 anak perempuan itu akan menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Baik, catatannya orang tua seperti apa? Orang tua yang berbuat baik kepada anak perempuannya. Berbuat baik dalam bermuamalah, bagaimana mendidik anaknya, dia berusaha untuk menjadikan anaknya soleha, dia cukupi nafkahnya, nafkah dari pangannya, sandangnya, papannya. Ini berbuat baik, tidak mentelantarkannya. Kalau dia punya anak perempuan tapi dia telantarkan, tidak masuk dalam kategori hadis ini. Jadi kata ala itu adalah maknanya tadi bersabar, termasuk tadi itu bersabar, kemudian menafkahi anak dari sandangnya, pakannya, papannya, kemudian berbuat baik, bersikap baik kepada anak perempuan, bersikap lembut kepada anak perempuan. Maka orang-orang tua yang seperti ini akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah azan, silakan Pak.
Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allah. Syadun. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana anta sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para hadirin dan hadirat berkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab ke-41 ini. Siapa orang yang ala? Ala itu berarti mengayomi, membesarkan, mendidik dua anak perempuan atau satu. Maka di hadis pertama kita sudah jelaskan tadi. Hadis pertama menyebutkan 3. Jadi 3 anak perempuan, angkanya 3 anak perempuan. Keutamaannya adalah 3 anak perempuannya itu akan bisa menjadi hijab, menjadi benteng penghalang antara orang tua dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang kedua dia menyebutkan 2 angka, yaitu 2 anak perempuan. Dengan 2 anak perempuannya itu dia bisa bermuamalah dengan baik dengan kedua anak perempuannya itu. Muamalah yang baik di sini baik dalam hal menafkahi, baik dalam hal memberikan perlindungan. Maka 2 anak perempuannya itu akan menjadi sebab bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir pernah menceritakan kepada murid-muridnya, lalu beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu 3 banatin yu'wihunna wa yakfihinna
yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannal battah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, yang 3 anak perempuan ini dia sebagai orang tua dapat memberikan ketentraman kepada anak perempuannya ini. Yu'wihinna itu orang tua yang dapat menjadikan anak-anak perempuannya tentram. Artinya anak perempuan ini kalau dapat masalah itu kembali untuk menyelesaikan permasalahan itu, dia kembali ke ayahnya, ke orang tuanya. Dia curhat kepada orang tuanya. Perhatikan ini, jangan sampai kita sebagai orang tua kita mengira kewajiban kita itu hanya sekedar mencukupi apa yang dia butuhkan dari segi dunianya saja. Sekolah, tinggal berapa uang sekolahnya? Nih. Minta pakaian, beli pakaian, nih. Ayah minta ini. Bukan hanya itu saja tugas orang tua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat di hadis ketiga ini, siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, yang anak perempuannya ini menjadikan ayahnya tempat kembalinya. Jangan sampai kita sebagai ayah, biasanya kan anak perempuan itu dia biasanya kalau punya masalah curhatnya dengan laki-laki, pengennya dengan laki-laki. Nah, kalau kita sebagai ayah, laki-laki sebagai ayah tidak menempatkan diri, tidak memposisikan diri terbuka di hadapan anak perempuan kita, bisa jadi anak perempuan kita akan curhat kepada laki-laki lain. Ini yang terjadi. Betapa banyak anak-anak perempuan itu lebih nyaman curhatnya kepada laki-laki di luar sana. Nyaman mereka, kayaknya nyambung gitu. Kalau punya masalah ceritakan kepada teman laki-lakinya. Ya kalau istilah sekarang namanya pacar lah. Betapa banyak perempuan itu lebih nyaman kalau cerita tentang dirinya, tentang masalahnya kepada teman laki-lakinya. Padahal teman laki-laki yang terbaik, yang terdekat adalah ayahnya. Makanya anak perempuan itu harusnya dia lebih dekat dengan ayahnya. Harusnya seperti itu kalau kita lihat hadis ini. Maka kita sebagai ayah, jadikan anak perempuan kita itu sangat dekat. Baik itu masa kecilnya, ketika dia remaja, sampai dia sudah menikah. Kalau sudah menikah, sudah selesai tugas kita. Tugas kita dengan anak perempuan kita ini, dengan hadis-hadis ini, batasannya kapan? Sampai kapan? Sampai mereka sudah menikah. Dari kecil dia lahir sampai dia menikah, inilah tanggung jawab kita. Kalau dia sudah menikah, sudah selesai tanggung jawab kita. Kalau kita bisa menjaga anak perempuan kita dari dia sejak lahir sampai menikah, Masya Allah, hadis ini akan kita dapatkan keutamaannya. Baik, kita ulangi lagi hadis yang ketiga ini. Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, yang anak perempuannya ini merasa tenang, tentram dengan keberadaan kita orang tuanya, wa yakfihinna, lalu baru kemudian dia mencukupi nafkah anak perempuannya ini. Lihat, mencukupi nafkah anak perempuan ini diposisikan oleh Rasulullah di posisi yang kedua. Wa yakfihinna itu, dia cukupkan kebutuhan anak-anak perempuannya. Itu di posisi kedua. Posisi yang pertama adalah ayah itu bisa menjadikan dirinya tempat kembali anak. Tempat pangkuan anak perempuan itu adalah ayah. Sehingga apapun permasalahan, persoalan yang dihadapi anak perempuan, dia ceritanya ke ayahnya. Dengan begitu ayahnya memberikan solusi. Oh begini nak. Tenang anak perempuannya tadi. Itu yang disebut dengan hadis yu'wihinna. Kemudian yang ketiga, wa yarhamuhunna. Orang tua itu termasuk ayah, ya dia harus menyayangi anak-anak perempuannya tadi. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaannya? Faqad wajabat lahul jannal battah. Wajib bagi Allah untuk memasukkan ayah seperti ini ke dalam surga. Wajib orang tua yang seperti ini dimasukkan ke dalam surga. Bukan sekedar kayaknya ya. Mungkin ya orang tua seperti ini masuk dalam surga, mungkin kayaknya.
Bukan, bahasanya bukan seperti itu. Tapi kata Rasulullah, faqad wajabat lahul jannah. Surga itu adalah tempat yang wajib menjadi tempat kembali orang tua yang seperti ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Faqala rajulun min ba'dil qaum. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Wasintain ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang tua itu cuma punya anak perempuan 2 ya Rasulullah? Karena kan Rasul tadi menyebutkan 3 nih. 3 anak perempuan. Ditegaskan oleh para sahabat. Salah seorang para sahabat menegaskan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sebagai orang tua punya anak perempuan cuma 2? Kata Rasulullah, wasintain. Maka anak perempuan 2 pun itu akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan akan bisa menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Kata para ulama, andai kata ada sahabat lagi yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami orang tua cuma anak perempuannya dapat 1 doang? Kami cuma memiliki 1 anak perempuan doang. Maka niscaya Rasul akan menjawab dengan jawaban iya. 1 anak perempuan pun akan menjadi penghalang dari api neraka dan akan menjadikan sebab orang tua itu masuk ke dalam surga. Nah, ini kesesuaian dengan judul yang tadi kita sebutkan, bahwa siapa orang yang membesarkan anaknya, mendidiknya, menyayanginya, dan sabar. Ingat, catatan juga, dan sabar dengan anak-anak perempuannya tersebut, maka keutamaannya adalah anak itu akan menjadi benteng baginya dari api neraka, akan menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Dan hadis yang ketiga ini benar-benar wajib orang tua seperti itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bab yang berikutnya ini hampir mirip ya, tapi ini terkait dengan saudari kita, bukan anak perempuan, tapi saudari perempuan kita. Bab man ala salasa akhawat, siapa yang membesarkan, ala itu membesarkan, mendidik, menafkahi 3 saudari perempuannya. Maka apa keutamaan yang didapatkannya? Kita bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakunu li ahadin salasu banat atau salasu akhawat fayuhsin ilaihinna illa dakhalal jannah. Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, fayuhsin ilaihinna, lalu dia mencoba untuk berbuat baik. Mencoba untuk berbuat baik tadi tidak hanya sekedar dalam hal nafkah ya, dari segala hal. Dia sabar dalam berbuat baik kepada anaknya, dalam bermuamalah, dalam mendidiknya, dalam menasehatinya, dalam membesarkannya. Banyak hal yang harus dia lakukan. Itu maksud daripada membesarkan, mendidik, mengayomi dan seterusnya. Luas sekali makna ala ini. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa dakhalal jannah, maka sebab itu dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi hadisnya, tidaklah seseorang yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Kalimat atau di sini sebagian ulama mengatakan adanya keraguan dari perawi hadis. Perawi hadis lupa apakah maksudnya 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan nih. Ada para ulama mengatakan ini bukan karena keraguan, tapi karena memang ada 2 macam jenis, yakni 3 anak perempuan dan 3 saudari perempuan. Memang jenisnya siapa orang punya 3 anak perempuan atau dia punya 3 saudari perempuan. Lalu dia bisa berbuat baik, menafkahinya dengan cara yang baik, kemudian dia jadikan dirinya itu tempat curhat adik-adik perempuannya, maka orang yang seperti ini akan menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian kajian yang singkat yang dapat kita sampaikan. Demikian, semoga apa yang kita pelajari
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga kita menjadi orang tua yang bersabar dalam mendidik anak kita. Kemudian kita bisa mencukupi hal-hal duniawi mereka, baik itu berupa nafkah, sandang, pakan dan papan. Dengan begitu insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan daripada hadis yang mulia ini, hadis Nabi SAW tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Demikian barangkali kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka